A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Takbir. Baiklah, kita lanjutkan lagi masih di surah An-Naba. Sekarang kita sudah masuk di ayat yang ke-34. Baiklah, sebelum itu kita merujuk dulu dari ayat 1 sampai ayat 33. Taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa
maka rasakanlah. Rasakan. Ayat 30. 1, 2, 3. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat kami. Ayat 28. 1, 2, 3. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan kami buka pintu langit. Ayat berapa? Ayat 19. 1, 2, 3. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Ayat 23. 1, 2, 3. Labithina fiha ahqaba. Dan kebun-kebun buah anggur 3, 2, 1, 2, 3. Hadaiqa wa a'naba. Lindang 16, 1, 2, 3. Wa jannatin alfafa. Takbir. Baiklah, kita sambung di ayat yang ke-34. Baiklah, sebelum itu kita berdoa dulu di surah Al-Maidah ayat 111, surah At-Taha ayat 111, surah Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ke-34. Wa ka'san dihaqa. 1, 2, 3. Wa ka'san dihaqa. Yang Bapak 1, 2, 3. Yang ibu-ibu 1, 2, 3. Yang anak-anak 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang penuh. Dan gelas-gelas yang penuh. Wa ka'san dihaqa. Oke, kita ulang ayat 34. 1, 2, 3. Wa ka'san dihaqa. Oke, ayat 35. La yasma'una fiha. La yasma'una fiha. Yang anak-anak 1, 2, 3. La yasma'una fiha. Yang bapak 1, 2, 3. La yasma'una fiha. Yang ibu 1, 2, 3. La yasma'una fiha. Lahwaw wala kidzaba. Lahwaw wala kidzaba. Yang
ibu-ibu, 1, 2, 3. Yang bapak, 1, 2, 3. Lagwaw wala kidzaba. Yang anak-anak, 1, 2, 3. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. 1, 2, 3. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Sekali lagi, 1, 2, 3. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. La yasma'una fiha. La yasma'una fiha. Mereka tidak mendengar di dalamnya. Mereka tidak mendengar di dalamnya. Lagwaw wala kidzaba. Lagwaw wala kidzaba. Percakapan yang sia-sia dan perkataan yang dusta. Percakapan yang sia-sia dan perkataan yang dusta. Lagwaw wala kidzaba. Lagwaw wala kidzaba. Sia-sia dan perkataan yang dusta. Mereka tidak mendengar di dalamnya percakapan yang sia-sia dan perkataan yang dusta. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di dalamnya percakapan yang dusta. Oke, kita ulang ayat 35, 34, 1, 2, 3. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. 34. Wa ka'san dihaqa. Cukup? Oke. Kita bahas tajwidnya. Wa ka'san apa? Lupa. Biha ko. Oke. La yasma'u fi ha lag waw idgham bi gunnah. La mat kidda ba maju. Oke, 1, 2, 3. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Takbir. Wa ka'san dihaqa. Jadi ini lanjutan dari ayat 31, yaitu orang-orang yang mendapat kemenangan ketika di surga itu, yaitu orang bertakwa. Mereka akan mendapatkan yang pertama kebun-kebun dan buah anggur, terus gadis-gadis yang sebaya, terus ini lanjutannya wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh. Jadi Allah bilang di sini mereka mendapatkan gelas-gelas yang penuh. Artinya gelas mereka, bukan gelasnya, airnya selalu penuh di dalam gelas itu. Mereka di surga tidak akan merasakan kehausan. Ketika setiap mereka minum, langsung terisi lagi. Ketika minum, terisi lagi. Dan mereka tidak akan pernah kehausan selama di surga. Maka inilah hadiah yang Allah ingin berikan, bahwasanya ketika kita di surga itu sudah merasakan kepuasan yang sangat puas. Kalau di dunia
kita tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah. Karena apa? Karena yang kita kejar adalah sesuatu yang tidak mendapatkan kepuasan. Karena dunia itu sifatnya bukan memuaskan. Maka ketika di dunia banyak orang yang kehausan. Kehausan di sini artinya apa? Mereka haus dengan harta, mereka haus dengan jabatan, mereka haus dengan banyaknya godaan-godaan dunia, sehingga mereka di dunia selalu tidak akan pernah merasakan kepuasan itu. Maka beda dengan orang-orang yang di akhirat. Mereka punya mindset akhirat, maka orang-orang akhirat ini pasti akan merasakan kepuasan. Walaupun hidupnya biasa-biasa saja, tapi yang paling penting adalah bisa terus beribadah kepada Allah, bisa terus dekat sama Allah, bisa terus baca Quran. Karena apalah arti kita banyak-banyak uang, banyak-banyak harta, banyak-banyak jabatan, tinggi jabatan kita, tapi tak mampu kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak apa gunanya? Tak boleh nyanyi di masjid ya. Itu lagu menggambarkan bahwasanya apa guna kita hidup lama-lama tapi tak ada sholat, tak ada ngaji, tak ada ibadah sama Allah. Untuk apa? Sia-sia semuanya. Maka lihat hari ini orang-orang kaya, tanya mereka, puas tak dengan apa yang mereka punya? Lihat hari ini orang-orang yang tinggi jabatannya, puas tak dengan jabatannya? Tidak ada puas-puasnya. Bahkan mereka menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dunia, untuk bisa jadi pemimpin DPR. Kok udah ngomong politik nih lah, udah lah, basah-basah. Maka banyak yang tampaknya saja di TV sih senyum-senyum, di TV senyum-senyum. Itulah orang-orang mereka hebat acting, paling hebat acting. Tapi kita tidak tahu di belakang itu banyak dah habis-habis dah. Tampak di depannya mereka seperti bangunan yang runtuh. Tiang-tiang mereka itu seperti pakai tiang-tiang kayu ya. Artinya tidak kokoh. Meskipun punya jabatan mereka tidak. Mereka hanya dihormati karena jabatan mereka, bukan karena Allah memuliakan mereka. Maka kalau Allah runtuhkan saja jabatan mereka, udah selesai. Maka mereka tidak akan pernah puas, pasti akan merasa kehausan terus. Maka kejarlah akhirat. Jadi Al-Quran itu seperti air. Jadi kita ini seperti gelas. Semakin kita mengosongkan gelas, maka Al-Quran itu mudah untuk masuk. Al-Quran itu mudah untuk masuk. Maka kita harus jadi gelas yang kosong terus. Kalau belajar harus jadi gelas yang kosong. Tidak boleh kita udah merasa udah ada punya ilmu, udah punya jabatan, tidak akan masuk Al-Quran. Maka hebat kalau ada pejabat, ada orang-orang besar, bisa mereka duduk ngaji di sini. Termasuk bapak ibu semua. Saya ini umur 20 lebih ya. Bapak ibu mungkin jauh pengalamannya jauh daripada saya. Tapi bapak ibu bisa belajar di sini. Artinya jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Lihat Qurannya. Kalau saya banyak salahnya, masih banyak hilafnya.
Maka kita pun belajar sama-sama dengan Al-Quran ini. Terus selanjutnya, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Jadi di dalam surga ini Allah juga bilang la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba, yaitu mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan perkataan yang dusta. Kalau di dunia, apalagi dah lebaran, mau lebaran nanti apa-apa ya diomongkan, lama tak ketemu keluarga kan. Maka kalau bisa ketemu keluarga semua, ngumpul semua, ngumpul Pak, ngumpul. Amma yatasaalun. Maka berpahala nanti dia. Maka banyak di antara kita yang tak sadar, kita ni tak sadar bahwasanya kita sering bincang-bincang sama teman, sama kerabat, sama adik-beradik kan. Dan Allah bilang apa? La yasma'una fiha lagwaw. Itu semua percakapan yang sia-sia. Artinya mereka berbicara itu pun sampai Allah nukilkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Pembicaraan kita pun dinilai Allah semuanya. Kita santai-santai, tidak masalah sebenarnya, tapi jangan sampai melalaikan. Bicara ini macam-macam bicarakan, sampailah tahu tak ibu itu tuh gelang itu dah sampai sini dah. Mulai itu yang Allah bilang tak suka tu. La yasma'una fiha lagwaw. Sia-sia. Tetangga kita tu dah ada mobil baru, tahu dapat dari mana ya dia tu. Mulai lagi. Habis semua dibicarakan. Maka Allah firmankan, kalau kita suka bicara seperti itu, maka Allah firmankan di surah Al-Hujurat ni, ayat ke-6. Wahai orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesal karena perbuatanmu itu. Jadi kalau siapapun yang bicarakan, contohnya misal, kalau ada yang bicarakan masjid berkabok, masjid berkabok itu dapat duit dari mana ya, misalnya. Ibu-ibu lah yang tahu, yang paham. Jangan sampai kita entah dari mana itu. Kalau kita teliti dulu, datang sini siapa yang jadi pengurusnya, siapa yang itu. Karena kita tak lihat Ustaz Randy Mudana, dia udah memang terkenal, udah dikenal di mana-mana. Kalau Imam Yahudi yang enggak bagi-bagi ya, tak apa ibu-ibu tak percaya, tak apa. Karena masih santri ini, kok bisa kan? Jadi kita harus teliti siapa kebenaran, apa kebenarannya. Jangan sampai kita jadi kaum-kaum yang fasik. Terus di surah Al-Waqi'ah lagi, ayat yang ke-25. La yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima. Ini ayatnya. Ini sama juga. La yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima. Ini ta'thima. Jadi di sana mereka tidak mendengarkan percakapan yang sia-sia maupun menimbulkan dosa. Jadi kalau dari surga kita tak mendengarkan lagi percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tapi kalau di dunia dah banyak kita beramal sedekah. Bu, tahu tak? Saya sudah sedekah misalnya, sudah sedekah 20 juta. Tapi saya tulis situ hamba Allah. Bagus sebab tu hamba Allah. Sama tak iya. Kalau udah sebut nama hamba Allah, tak usah disebut lagi. Tak masalah kata Allah, mau sedekah diam-diam, mau sedekah sembunyi-sembunyi. Tapi jangan sampai kita menyebut-nyebut. Ibu kamu sedekah bu, bapak kamu sedekah. Sehingga membuat hati orang tu bisa jengkel. Jadi la yasma'una fiha. Kita harus jaga mulut kita. Jangan sampai amal kita dah bagus, ngaji-ngaji, dah ngaji Quran dah, tapi
amalnya bocor. Karena kita membicarakan sesuatu yang la yasma'una fiha laghaw, sia-sia semuanya. Wala kidzabah, bahkan berdusta kita dengan Al-Qur'an. Hati-hati, hati-hati. Maka jaga bicara, jaga mulut. Karena mulut ni simbol dari segala anggota badan kita. Kalau bicara kita bagus, maka dari mata sampai kaki orang pasti melihatnya bagus. Tapi kalau bicaranya buruk, biar orang itu cantik secantik-cantiknya, biar orang itu seganteng-gantengnya, tapi kalau mulutnya kata orang tuh mulut bocor, kayak ember kan, maka tidak akan dilihat bagus. Meskipun kita berbicara, melakukan sesuatu, tidak boleh lihat pandangan manusia. Kita harus tetap berbuat sesuatu di pandangan Allah SWT. Maka yang paling penting adalah jaga mulut kita, jaga bicara kita. Inilah kita buktikan bahwasanya kita ini pantas jadi penghuni surga. Pantasnya kita menjadi penghuni surga ini kita praktekkan lagi. Bahwasanya kita tidak akan bicara lagi sesuatu yang sia-sia. Ya minimal kurangilah. Apalagi bulan puasa, banyakkan ngaji, banyakkan sholat, banyakkan fokus diri tadi, sehingga Ramadan kita tidak sia-sia. Maka membasahi lidah kita, lisan kita dengan Al-Quranul Karim. Maka insyaAllah jadi ketika kita bicara Al-Quran, maka insyaAllah Allah pun akan memuliakan kita juga. Jadi jaga terus mulut kita, basahi terus mulut kita dengan Quran. Dimanapun, kapanpun, ketika di motor, ketika di naik, lagi pedagang ke, lagi berkebun ke, amma tasa'aluna anin naba'il 'adzim. Pelan-pelan coba. Sehingga terbiasa. Allah bisa karena biasa. Jadi itu kita harus biasakan amalan penghuni surga. Ini salah satunya. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Baiklah, sekian. Semangat terus kepada Bapak Ibu semua. Kita ulang ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Wa ka'san dihaqa. 35. La yasma'una fiha Sekian, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi